Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 21 Mei 2026 tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Ale akka anaha, ubahin husurato tuhamu, asa unang merdusa hamu. Molo tung adong na merdusa, adong do pangodiata tuamay, ima Yesus Kristus partigori. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Allah melalui Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa mau mengampuni, Allah yang senantiasa mau menerima, Allah yang senantiasa memaklumi dan akan memberikan pertolongan kepada kita umat berdosa yang datang kepadanya, yang menghampiri Dia. Bisa saja menjadi disalahgunakan oleh sebagian orang, menganggap ya sudah, kita buat dosa saja, nanti minta ampun di hadapan Tuhan, pasti diampuni kok. Dia kan Maha Pengampun. Tentu pemahaman ini adalah keliru. Benar, kita memiliki pengantara antara kita umat berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Namun itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa saja, lalu pada waktunya kita berbalik dan meminta ampun kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Tentu sekali lagi itu adalah pemahaman iman yang keliru. Justru ketika kita tahu kita memiliki pengantara yaitu Yesus Kristus dan kita sudah mengenal Yesus Kristus, harusnya kita tidak berbuat dosa lagi. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa seluruh hal ini dituliskan supaya jangan berbuat dosa, bukan malah bebas berbuat dosa. Benar, Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara, Dia adalah Maha Pengampun, Dia akan senantiasa menerima kita dengan segala keberdosaan kita kalau datang kepadanya. Sekali lagi, namun itu tidak berarti supaya kita bebas berbuat dosa. Sebaliknya, supaya kita jangan berbuat dosa. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah melalui Yesus Kristus, harusnya kita hidup seturut dengan perintah-perintahnya. Kita menjadi taat kepada firman-Nya. Karena orang-orang yang mengatakan dia mengenal Tuhan Allah, dia mengenal Yesus sang pengantara, namun dia tidak menuruti perintahnya, di dalam surat 1 Yohanes ini dikatakan ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi seorang yang mengenal Allah, mengenal Yesus, dia pasti menuruti firman-Nya. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nah, marilah menjadi orang-orang yang sadar kita betul orang berdosa. Dan kita mengaku kita berdosa. Lalu kita datang kepadanya mengaku dan memohon ampun daripadanya. Karena bagi kita diberi jalan, yaitu sang pengantara, Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pengantara kita dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Ketika sekarang kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akhirnya terhubung dengan Tuhan Allah Bapa kita itu, maka dampak berikutnya adalah jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam ketaatan, turutilah perintah-perintahnya, dan hiduplah di dalam kasih-Nya
yang sungguh. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku kami mengenal Engkau, kami percaya kepadamu dalam Yesus Kristus. Berilah kami hikmat dan kemauan untuk senantiasa taat dan menuruti perintah-perintah-Mu. Biarlah pengenalan kami terhadap Engkau kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau senantiasa menerima kami dalam segala kelemahan dan dosa kami, hanya oleh nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.